Bab ke-6, sifat penyusun, perubahan bentuk benda, dan kegunaan, serta pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perubahan wujud zat. Wujud benda atau wujud zat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Selanjutnya, adanya kenaikan dan penurunan suhu, baik itu pemanasan dan pendinginan, dapat mengakibatkan wujud benda atau wujud zat berubah. Adanya perubahan wujud zat dapat kita lihat pada skematik dan juga tabel berikut. Perubahan wujud zat yang pertama adalah dari zat padat menjadi cair. Yang selanjutnya disebut dengan mencair. Contoh ini terdapat pada coklat yang dipanaskan akan meleleh. Begitu juga pada lilin yang dibakar akan meleleh. Perubahan berikutnya adalah dari zat cair menjadi padat. Yang selanjutnya disebut dengan membeku. Contoh ini adalah pembuatan lilin, pembuatan es krim. Kemudian perubahan wujud dari zat cair menjadi gas disebut dengan menguap, sedangkan dari gas menjadi zat cair disebut dengan mengembun. Secara berurutan, contoh untuk perubahan menguap yaitu air yang mendidih. Jadi jelas, air yang semula adalah dingin, kemudian kita panaskan, maka akan menguap. Sebaliknya, untuk contoh mengembun, yaitu pada air panas yang ditutup dengan penutup, atau pada saat kita memasak air yang menguap, maka akan didapati titik-titik air pada tutup panci. Perubahan wujud berikutnya adalah dari zat padat menjadi gas dan dari zat gas menjadi padat. Kedua ini disebut dengan menyublim. Contoh ini terdapat pada camper yang ditaruh di almari baju. Contoh soal. Perhatikan peraga di bawah ini. Ke dalam gelas 1 dituang air mendidih tanpa ditutup. Keadaan gelas 2 dituang air mendidih dan ditutup. Sedangkan ke dalam gelas 3 diisi es batu tanpa penutup. Peristiwa pengembunan akan terjadi pada gelas A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 saja, D 3 saja. Pengembunan atau mengembun merupakan proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Kita lihat ke gambar lagi. Dikatakan tadi, mengembun atau pengembunan merupakan proses dari gas menjadi cair. Jika kita lihat nomor 1, air yang mendidih kemudian menguap tanpa ditutup, terjadi
perubahan zat cair menjadi uap. Maka jawabannya salah. Sedangkan nomor 2, air yang mendidih akan terjadi penguapan, yaitu dari zat cair menjadi uap, kemudian ditutup, terjadi perubahan dari gas menjadi cair. Ditemukan adanya titik-titik air di penutup gelas. Sedangkan nomor 3, butiran es yang ada di dalam gelas akan meleleh atau mencair. Perubahan ini disebut mencair dari zat padat menjadi gas. Namun, saat terjadi proses ini pun, tanpa penutup akan terbentuk butiran-butiran es atau butiran-butiran air di dinding gelas. Jadi, di sini juga terjadi perubahan dari gas menjadi cair. Maka jelas perubahan wujud gas menjadi cair atau mengembun terjadi di gelas 2 dan 3. Atau pada gambar nomor 2 dan 3. Jadi jawaban ini yang benar adalah B. Ujian Nasional 2012. Ibu menyemprot pengharum ruangan di kamar Tuti, sehingga seluruh ruangan di kamar berbau wangi. Jenis perubahan wujud yang terjadi pada pengharum ruangan tersebut adalah A. Menyublim, B. Menguap, C. Mengembun, D. Mencair. Dari pernyataan ini jelas sekali terlihat ada kata-kata menyemprot, sehingga pengharum ruangan ini adalah dalam wujud zat cair. Kemudian seluruh ruangan menjadi berbau wangi. Maka perubahan wujud yang tepat adalah dari zat cair menjadi gas. Perubahan ini selanjutnya disebut dengan menguap. B.